وسلم وعلى آله وزوجه الطاهرين الأجمعين خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه صالح وعلى حضرة الشيخ أبي سجاد محمد بن صالح والشيخ عبد الله محمد بن قاسم غازي الشيخ محمد والشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري والشيخ وسيد زين الدين بن علي بن أحمد الكوساني المليباري الفناني وجميع صاد بن علي بن مشايخ ومشايخنا نحوسه الشيخ ميمون جبير وجميع مشايخ صارنجي والدي محمد صولين فورهم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang bagaimana tata caranya mengusap sepatu dalam posisi yang tidak harus dilepas ketika dalam sholat. Itu yang pertama kemarin adalah syaratnya yang pertama adalah memakainya itu dalam posisi dalam keadaan suci. Jadi orang yang memakai itu harus dalam keadaan suci terlebih dahulu, baru kemudian memakai alat mujah atau khufain tadi. Yang kedua adalah harus sepatunya itu bisa menutupi tempatnya wajib, apa itu pada pembasuhan wudu daripada kedua kaki, yaitu harus sampai di batas minimal batas mata kakinya harus tertutup. Jadi sepatunya harus bisa menutup kedua mata kakinya. Yang berikutnya lagi adalah wa yakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima. Yang ketiga adalah harus kokoh apa itu sepatunya untuk dalam perjalanan tidak gampang jebol, tidak gampang sobek di dalam apa itu pemakaiannya itu sepatu itu. Terus wayam sahu dan mengusap siapa al-muqim orang yang bertempat tinggal di rumah. Wayam sahu dan mengusap siapa al-muqim orang yang bertempat tinggal di rumah. Yauman walailatan di dalam sehari semalam. Wayam sahu al-muqim yauman walailatan di dalam sehari semalam. Jadi kalau kamu di rumah juga boleh. Di rumah kalau dalam keadaan genting pakai sepatu terus. Ukurannya adalah sehari semalam. Tidak harus dilepas dalam sehari semalam, walaupun kamu bagaimana tidak usah dilepas dalam posisi sehari semalam. Wayam sahu dan mengusap siapa al-musafir orang yang bepergian salah satu ayamin pada 3 beberapa hari. Bilayalihinna dengan malam-malamnya ayam. Al-muttasilati yang bersambung dia dengan ayam. Jadi 3 hari 3 malam. Sawaun sama juga taqaddamat apa itu mendahului apa lain atau akhirat atau akhir apa lain. Wabtidaul muddati dan utawi permulaannya masa waktu sabarnya dihitung apa muddah min hin yuhdis
dari waktunya hadas siapa orang. Maksudnya min inqidhal hadas, maksudnya adalah dari selesainya hadas al-qaim yang ada. Jadi ini adalah cara untuk memakai sepatu, pakai mujah, pakai sepatu yang tidak harus dilepas ketika pakai sepatu itu. Tetapi caranya juga ini nanti diusap saja. Kalau umpamanya waktunya wudhu, di sini umpamanya wudhu, terus waktunya basuh kaki, sepatu itu tidak harus dilepas. Cukup diusap di atasnya saja. Tapi itu kalau memang perhatikan, ini kalau memang sepatunya tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya, misalnya kamu jalan kamu menginjak kotoran sapi, atau onta, kalau ini di Mekah onta kan, kamu kelihatan kotorannya, ya harus dibersihkan dulu, itu kotorannya harus dibersihkan dulu. Karena umpamanya kamu mau masuk musola, masuk masjid, ya dibersihkan dulu, sepatunya dibersihkan dulu. Kalau memang itu najis, dibersihkan dulu. Kalau mau kotor ya nah setelah itu wudhu begini, baru kemudian pakai usapan saja. Jadi di sini diusap saja, dimasku, al-masku saja, bukan sayalan, bukan dialirkan air, bukan aliran air, tapi diusap saja. Seperti rambut, seperti mengusap rambut ya. Dan tidak harus dilepas. Sholatnya tetap pakai sepatu itu. Sholatnya harus pakai sepatu itu. Nah, kalau di dalam bepergian itu selama 3 hari 3 malam, ya, 3 hari 3 malam. Ba'da tamamil lubsi, lanjut. Ba'da tamamil lubsil khufain, setelah sempurnanya memakai kedua sepatu. Saya itu karena kalau bahasa Jawa itu mujah itu kayak sepatu itu. Jadi saya membahaskan jadi kayak langsung sepatu begitu saja. Karena kalau mujah itu apa mujah? Kalian tahu mujah? Orang Papua ngerti mujah atau tidak? Hah? Ngerti mujah? Enggak ngerti masalahnya. La min ibtidail hadas, tidak dari permulaannya hadas. Wala min waqtil masih, dan tidak dari waktunya mengusap. Wala min ibtidail lufzi, dan tidak dari permulaannya memakai. Jadi yang dinamakan permulaan dihitung dari permulaan itu adalah dari bihadza tamallub sil khufain, tidak daripada permulaannya hadas, tidak daripada permulaannya mengusap, wala min ibtidal lubsi, dan tidak daripada permulaannya memakai. Tetapi wabtidaul mudai adalah min hin yuhdis, dari masanya dia hadas. Min kita maksudnya adalah dari selesainya dia hadas itu, selesai. Ya, perhatikan. Jadi bukan dari permulaannya hadas. Ini permulaan hadas sama selesainya hadas. Jadi yang dihitung adalah hitungannya begini. Kalau orang berhadas, hadasnya anggap saja 5 menit. Jadi yang dihitung itu adalah dari menit yang terakhir, bukan permulaannya menit yang pertama. Katakanlah menit yang pertama itu baru mulai dia hadas. Yang dihitung adalah selesainya, katakanlah 5 menit. Ya, 5 menit terakhir. Itulah yang dinamakan permulaannya hadas. Tidak daripada permulaan hadas, atau tidak dari waktu mengusap sepatu itu, atau tidak daripada permulaannya memakai. Tapi yang dikatakan, jadi umpamanya kamu memakainya jam 6 pagi, paham ya? Jam 6 pagi.
kamu hadas jam 12 siang, kamu baru hadas jam 12 siang. Selesainya hadas kamu itulah baru dihitung, bukan ketika waktu jam 6 pagi. Ya, untuk dihitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam tadi. Perhatikan lagi, wal asi dan utawi orang yang maksiat, wal asi dan utawi orang yang bermaksiat, wal bisafari dengan pepergian, wal haimu dan yang apa itu haim itu orang jalan yang coro Jawa itu haim itu kepaung. Kepaung itu kamu itu kayak jalan yang tidak ada artinya gitu, tidak ada maksud dan tujuan. Mau kemana? Soal asal jalan saja, tidak tahu, pokoknya tahu kemana kamu, tidak ada tujuan. Kau jalan-jalan gitu saja. Jadi orang yang tidak ada tujuan, apa namanya? Haim begini apa? Jadi orang yang apa? Orang yang jalan yang tidak ada tujuan itu apa namanya? Apa? Keluyuran. Pokoknya begitu ya, pokoknya haid. Jadi orang jahat kepaung itu yang tidak ada artinya begitu. Itu yang sahani mengusap keduanya. Masha mukimin itu seperti pengusapannya orang yang mukim, yang di rumah. Jadi cuma batasnya sehari semalam. Nah, orang yang jalan maksiat atau jalannya tidak ada tujuan yang pasti. Tujuan pasti itu adalah yang bernilai pahala. Seperti misalnya, mau kemana kamu? Saya mau sholat tahajud di atas gunung Siklop. Oh, berarti kan ada tujuannya. Berbeda kalau kamu mau kemana? Pokoknya jalan-jalan. Tujuannya, terus pokoknya jalan-jalan, menghabiskan waktu dan menghabiskan umur, ya, menghabiskan waktu dan menghabiskan umur. Sekarang ini banyak sekali yang orang menyia-nyiakan waktu hanya untuk menghabiskan umur, ya. Sekarang banyak orang yang menghabiskan waktu hanya untuk menghabiskan umurnya dan waktunya sia-sia. Main HP sehari semalam, ya, sehari semalam, tidak ada artinya. Apa yang dihasilkan kau dari itu? Tidak ada. Main-main saja sehari semalam. Jadi waktu kita di dunia ini mepet untuk beramal, untuk bekal kita akhirat. Tapi sekarang ini banyak disita waktu kita dengan hal-hal yang tidak manfaat. Ya, banyak hal-hal yang tidak manfaat seperti itu. Masya Allah. Kita ini kadang risau seperti itu ya. Waktu kita ini di dunia sebentar, tapi orang banyak disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Misalnya suatu aktivitas yang tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi suatu aktivitas yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah perbuatan sia-sia. Suatu perbuatan kita yang tidak menyebabkan kita semakin dekat sama Allah itu sia-sia. Itu sia-sia. Makanya kamu harus memilih waktu dengan baik. Sekiranya ada nilai-nilai pahala, amal, menambahkan poin-poin amal diri kita kepada Allah, ya, jangan disia-siakan. Kau apa ini HP? Sekarang yang paling banyak HP. Belajar tidak mendekatkan diri kepada Allah. Belajar kamu tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itu sia-sia. Ya, kalaupun belajar apapun juga itu adalah yang sekiranya bisa menjadikan sebab kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadaimul hadasi dan orang yang terus menerus hadas, bahasa Jawanya itu beser. Orang yang terus menerus hadas, sedikit-sedikit pipis, sedikit-sedikit buang air besar, sedikit-sedikit gitu namanya daimul hadas. Idza ahdasa, ketika hadas siapa orang,
ba'da lubsil khaffi, setelah memakai sepatu, hadasan dengan hadas akhara yang lain, ma'a hadasi, beserta hadasnya orang, ada ini yang menerus, yang terus menerus. Qabla ayusalliya, sebelum sholat siapa orang dengan ayusalliya dengan apa itu? Tukang direk-direk. Bawahnya nggak ada, apa di dengan apa itu bersucinya mana ya, karena ini kan berkaitan dengan sholat. Sebelum ayusalliya, supaya sholat siapa bi orang, mana sebelum sholat, artinya dirinya itu punya hadas daim, kemudian ahdasa ba'da lubsil, setelah dirinya memakai khaf sepatu, kemudian dia hadas yang lain, ma'ahadas itu beserta hadasnya yang terus menerus itu, qabla ayusalliya bihi, dengan kesuciannya itu, fardon pada sholat wajib, yang sahu, yang mengusap siapa orang, wa yastabihu, dan dibolehkan siapa orang, ma pada perkara, karena yang ada karena ada siapa orang, yastabihu, itu dibolehkan siapa orang, yastabihu, dibolehkan siapa orang, yastabihu dibolehkan hu kepada orang, yastabihu dibolehkan mahu kepada orang. Lau bakia, jika misalnya masih tetap tuhru, sucinya orang, alladzi, yang laisa, yang tidak ada, alaihi, atas orang, hak khuffaihi, saya punya tulisan di sini khuffahu, tapi ada tulisan khuffaihi, tetap khuffai saja, khuffai pada kedua sepatunya orang. Wahwa, dan utawi tuhruh, alladzi, tuhruh itu fardun, itu satu kewajiban, wa nawafilun, dan beberapa sholat sunnah, dan beberapa kesunahan. Walau sholat, maka jika sholat siapa orang bituhri, dengan sucinya orang, fardon pada satu wajib, qabla an ayuhdisa, sebelum supaya hadas siapa orang, masaha, maka mengusap siapa orang, wastabaha, dan dibolehkan siapa orang, an-nawafila, pada beberapa sholat sunnah, faqat, itu saja. Jadi kalau orang sholat menggunakan bersucinya dengan mengusap sepatu, ya kan, ada itu sholat dengan tayamum, ada sholat dengan air. Ini sholatnya adalah sahnya dengan mengusap sepatu. Artinya wudhu ketika membasuh kaki, dia hanya mengusap sepatunya saja. Maka yang di sini dirinya hanya diperkenankan untuk satu saja sholat wajib dan beberapa sunnah.
Satu sholat wajib dan beberapa sholat sunnah. Maka jika falau sholat bituhri, maka jika orang itu sholat dengan kesuciannya orang, itu sholat wajib sebelum dirinya hadas, maka kemudian dia mengusap saja, wastabaha bin nawafil, maka kemudian dirinya dibolehkan dengan sholat-sholat sunnah. Ya, dirinya boleh, dirinya itu sholat dengan apa itu, dengan kesuciannya itu sholat wajib satu, maka kemudian kalau dirinya mau menggunakan yang sholat-sholat sunnah, cukup mengusap saja. Wa in masaha, maka jika mengusap siapa orang, fa in masaha, maka jika mengusap siapa asaksu seseorang, fil hadri, di dalam rumah, summa safara, lantas bepergian siapa orang, au masaha, atau mengusap siapa orang, fis safar, dalam bepergian, summa aqama, lantas aqama itu menempati siapa orang, artinya menempat di rumah. Summa aqama, lantas menempati di rumah siapa orang, qabla mudhi yaumin wa lailati, sebelum lewatnya sehari semalam, atamma, maka menyempurnakan sebarang masha mukimin, seperti mengusapnya orang yang mukim. Mukim itu orang yang bertempat tinggal di rumahnya. Orang yang mukim itu yang bertempat tinggal di rumahnya. Jadi kalau orang itu mengusap di rumah lantas bepergian, atau yang kedua mengusap di dalam bepergian lantas dirinya pergi, apa itu, lantas dirinya menempat, artinya di rumah lagi. Qabla mudhi yaumin wa lailati, sebelum sehari semalam, maka orang itu hendaklah menyempurnakan dalam sehari semalam. Perhatikan di sini. Jadi ini kalau orang kok mengusapnya sepatu di rumah baru pergi, berarti kalau begitu dia harus mencukupkan sehari semalam saja. Jadi caranya itu, orang itu kalau memang mau menggunakan sepatu harus pergi dulu baru memakai, bukan dari rumah memakai. Ya, berarti kalau begitu orang itu di rumah jangan pakai dulu. Kalau sudah pergi berarti sudah ada actionnya pergi, bukan dari rumah. Kalau di rumah itu belum action, baru siap-siap, ya, baru siap-siap. Atau dirinya mengusap dalam bepergian, kamu mengusap, minimal kamu punya dari Bongbong sampai di Nembokran, kau pakai sepatu mujah dengan hukum mujah ini, kau wudhu dulu pakai, terus kamu pulang sampai di rumah kurang lebih cuma sekian jam saja, maka kalau seperti itu kamu tidak boleh menggunakan 3 hari 3 malam, tapi harus menggunakan sehari semalam saja. Paham apa paham? Sampai mana? Kau belum dia menolak atamma masamin wal wajib, dan utawi yang wajib bimasil khuffi, di dalam mengusap sepatu, itu mah perkara yang telaku yang diucapkan oleh atas apa itu ismul maski, apa namanya pengusapan. Didakan jika ada ala zahiril khuf, di atas apa luarnya sepatu. Idakana ala zahiril khuf, idakana ketika ada apa pengusapan itu ala zahiril khuf, itu atas luarnya sepatu. Walayujud, dan tidak mencukupi apa al-masku mengusap ala batini, atas luarnya dalamnya sepatu. Wala ala aqibil khufi, dan tidak atas tungkak itu apa?
Hah? Apa bagian belakangnya sepatu? Tumit-tumit. Wala ala harfih, dan tidak atas pinggirnya sepatu. Wala asfali, dan tidak atas bawahnya sepatu. Idza kana ala dhairil khaf. Jadi yang di apa itu? Yutlaqu ismu khaf itu adalah ala dhairil khaf. Itu luarnya sepatu, tidak atas dalamnya sepatu, tidak atas belakangnya, bagian belakang sepatu, tidak atas bawahnya sepatu. Wasunah, dan utai kesunahannya fi masih di dalam mengusapnya orang ayakuna, supaya ada pamasku ala ayakuna khututon, itu adalah bergaris-garis. Bi ayu farija, dengan supaya membenggangkan apa? Membentangkan siapa orang, siapa almasu, orang yang mengusap, baina asabihi, di antara jari-jarinya orang, walayadumu, dan jangan mengepalkan, jangan merapatkan siapa orang kepada asabi. Jadi yang mengusap itu gini saja. Nah, ini sepatu, kamu usapnya seperti ini. Diusap begini saja. Hanya benggang-benggang ini. Jangan kau rapatkan begini, jangan kau gembang begini, jangan kau begini rapat. Nah, gini saja. Karena ini syarat begitu saja, ya. Yang bagian luarnya, bagian atasnya itu. Wayat tulu, dan batal apa almasu, pengusapan alal khuffain, atas kedua sepatu, bisalah setiasa, dengan 3 beberapa macam. Yang pertama, batal hukum pakai sepatu tadi kalau bikhal'ihima, dengan melepas kedua sepatu, au khal'i ahadima, atau melepas salah satunya kedua sepatu, au inkhilaihi, atau melepasnya orang, au khurujil khaffi, atau keluarnya sepatu, an sholahiyatil masih, daripada kelayakan pengusapan, kata haruki, seperti jebolnya sepatu atau sobeknya sepatu, atau bedai sesuatu. Jadi cara mengusapkan itu adalah batal pengusapan sesuatu dengan apa itu, tinggal pertama dengan mencabutnya itu, atau mencabut salah satunya, atau terlepasnya sepatu, atau keluarnya sepatu ansolah, sepatu sudah tidak layak lagi diusap, sepatunya sudah nggak layak lagi diusap. Misalnya adalah sudah apa itu, lungset banget, sudah kotor banget, atau sudah kusut banget, ya itu tidak layak lagi. Yang kedua adalah yang membatalkan pengusapan adalah wangkidul muddah, dan selesai masanya. Wangkidul muddah, dan selesai masanya. Wa fi batin nusah, dan di dalam sebagian tulisan muddatul masfi, artinya utawi masanya pengusapan, waqidul mudda'i wa bidun sah, muddatul masyarnya masanya mengusap, min yaumin wa lailatin, dari sehari semalam, limukimin, bagi yang bertempat tinggal di rumah, wa salah sutayamin, 3 hari, bilayah dengan malamnya lagi, beli musafirin, bagi orang-orang yang bepergian, wa bi'urudima, dan dengan perkara baru, barunya perkara, barunya
yujibu yang wajib apa ma'al ghusla pada mandi. Ini yang menyebabkan batal apa itu menggunakan sepatu itu adalah karena ada perkara yang baru yang menyebabkan mandi. Kajanabatin seperti jenabat, au haidin atau haid, au nifasin atau nifas, lila bisil khaffi pada yang memakai sepatu. Lila bisil khaffi pada yang memakai sepatu. Wallahu